Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian senantiasa diberi kesehatan agar semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pembelajaran pagi ini, kalian akan ditemani dengan Bu Olivia. Nah, yang akan kita bahas yaitu tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, dan pembelajaran 3. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, pastikan dulu kalian sudah membantu kegiatan orang tua, misalnya seperti menata tempat tidur, mencuci piring, dan menyapu. Selanjutnya, pastikan terlebih dahulu kalian sudah berdoa agar diberi kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran. Jangan lupa persiapkan alat tulis terlebih dahulu untuk mencatat materi-materi penting yang terdapat dalam video. Selamat belajar anak-anak! Nah, yang akan kita bahas pertama kali yaitu muatan bahasa Indonesia dengan materi menemukan kosakata sulit pada teks bacaan tentang pengolahan kertas. Tahukah kalian, ada banyak sekali benda di sekitar kita yang terbuat dari kertas. Apa saja sih benda yang terbuat dari kertas dan bagaimana cara pembuatannya? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama ialah uang. Uang terbuat dari kertas. Yang kedua ialah buku tulis. Pasti kalian mempunyai buku tulis kan? Coba lihat, buku tulis terbuat dari kertas. Dan selanjutnya ialah kardus. Kardus juga terbuat dari kertas. Yang keempat ialah surat. Dan yang terakhir ialah kalender. Coba kalian amati, kalender juga terbuat dari kertas. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara pengolahan kertas hingga menjadi benda-benda yang telah Ibu sebutkan tadi? Mari kita simak teks bacaan berikut ini secara bersama-sama. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa kita gunakan. Contoh lain yaitu tisu, kardus, dan juga koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu-kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terikat. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi ukuran kertas yang diinginkan. Baiklah, setelah membaca teks bacaan tersebut, sekarang mari bersama-sama kita mencari kosakata yang sulit dari bacaan di atas. Nah, yang pertama ada menyerap. Apa sih itu menyerap? Menyerap bisa disebut juga meresap atau merembes, masuk ke dalam ruang renik, terutama benda-benda yang cair. Yang kedua ada pulp. Apa sih itu pulp? Pulp adalah campuran bahan selulosa seperti kayu, kertas, kain bekas yang dilumatkan dan dimasukkan ke dalam air untuk membuat kertas atau bubur kertas. Yang ketiga, ada serat. Apa sih itu serat? Serat yaitu sel atau jaringan berupa benang atau pita panjang yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Yang keempat, ada selulosa. Apa sih itu selulosa? Selulosa adalah polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma, sel tanaman yang membentuk dinding sel. Dan yang nomor 5 ialah pipih. Arti pipih yaitu tipis atau rata. Baiklah, Ibu rasa pada muatan bahasa Indonesia kalian telah memahaminya. Selanjutnya masuk ke dalam muatan kedua yaitu SBDP dengan materi mengiringi lagu dengan alat musik ritmis. Pernahkah kalian menggunakan alat musik ritmis? Apa saja sih contoh alat musik ritmis yang dapat kalian gunakan untuk mengiringi lagu? Mari kita simak gambar berikut ini. Yang pertama,
ialah alat musik yang bernama maracas. Cara menggunakannya ialah digoyang. Yang kedua ialah tepukan tangan. Yang ketiga ialah tifa. Dan cara penggunaannya ialah ditabu atau dipukul. Alat musik keempat yaitu gong. Dan alat musik yang kelima ialah kendang. Nah, untuk sekarang mari kita secara bersama-sama mendengarkan lagu yang akan Ibu putar, yaitu lagu yang berjudul Guruku Tercinta. Selamat mendengarkan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Baiklah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengetahui lagunya atau bahkan kalian sudah menghafal? Nah, untuk mengerjakan soal LKPD yang telah Ibu bagikan, silakan kalian ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, amatilah lagu yang berjudul Guruku Tersayang pada video pembelajaran yang telah Ibu bagikan. Yang kedua, nyanyikan lagu tersebut dengan menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Setelah itu, kumpulkan kegiatan di atas melalui video, kemudian kirim melalui nomor WhatsApp Ibu. Untuk lebih meningkatkan materi yang telah kita bahas pada pagi hari ini, Ibu akan mengirimkan soal lembar kerja peserta didik dan soal evaluasi yang akan kalian kerjakan. Soal LKPD hanya satu, yaitu menyanyi, dan soal evaluasi ada 5. Silakan kalian kerjakan. Baiklah, Ibu rasa pembelajaran pagi hari ini sudah cukup. Walaupun kita tidak bertemu, Ibu harap kalian tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.